Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 karena materi di semester ganjil atau semester 1 itu hanya terdiri dari 2 bab dan sudah selesai saya jelaskan. Hari ini kita masuk ke semester genap saja, tidak apa-apa karena nanti di kelas 3 itu kalau sudah masuk semester 2 itu materinya sebentar. Ya, jadi kalau kita sudah sampaikan di sini, nanti tinggal mengulang di semester 2, mengulang mulai dari mapel kelas 7 sampai kelas 9 gitu ya. Jadi karena nanti di soal-soal UMBN yang masuk mulai materi kelas 7 sampai kelas 9 gitu ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pinjam meminjam ya, yang masuk ke bab 3. Pinjam meminjam. Yang pertama pengertian terlebih dahulu. Kata pinjam meminjam itu mempunyai arti memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Jadi harus ada kata sementara waktunya, namanya saja meminjam. Berarti dalam batas waktu tertentu yang nanti ketika sudah jatuh temponya harus dikembalikan. Sedangkan menurut istilah ya, pinjam meminjam itu dalam bahasa Arab disebut ariyah ya. Ariyah itu pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam adalah hal yang biasa dilakukan. Ya, hal ini terjadi karena manusia saling membutuhkan untuk segala sesuatu. Jadi pengertian tadi bisa kita pahami ya. Pinjam meminjam itu berarti memanfaatkan barang atau memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Pinjam meminjam boleh berupa barang, boleh berupa uang. Kemudian hukumnya ya, hukum pinjam meminjam yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dibaca bersama-sama. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral haram walasyahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal bait wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ay saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa 'alal izmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul. Dari surat Al-Maidah ayat 2 kita bisa mengambil pada lafaz ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini anjuran kepada kita untuk tolong menolong dengan cara apa tadi? Meminjamkan barang atau uang kepada orang yang membutuhkan. Tetapi perlu digarisbawahi, meminjamkan di sini baik uang maupun barang tanpa adanya lebihan ketika mengembalikan. Karena nanti ketika akidnya meminjam, tetapi ketika harus mengembalikan dengan ada lebihan, nanti masuknya ke riba. Jadi secara hukum Islam, sampean meminjam uang dengan jumlah 50.000 harus dikembalikan 50.000. Adapun sebagai tanda terima kasih ketika kalian mengembalikan uang tadi, kalian tambahkan 10.000 atau misalkan kalian memberikan apalah makanan atau apa sebagai tanda terima kasih, itu tidak masalah. Karena kelebihan uang 10.000 atau tadi jajan yang diterima itu adalah keinginan dari si peminjam, bukan orang yang meminjami memberikan target. Paham ya? Itu pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam ya, itu bisa berubah. Jadi hukum pinjam meminjam itu dibagi menjadi
3. Yang pertama sunnah. Sunnah itu maksudnya yang pertama mubah, maaf. Mubah itu boleh. Berarti hukum mubah ini sesuai hukum aslinya. Jadi secara hukum Islam pinjam meminjam itu boleh, ya, diperbolehkan. Yang kedua bisa menjadi sunnah. Dikala seperti apa menjadi sunnah? Ya, di sini kalau ada nilai kebaikan di dalamnya. Misalkan ada tetangga kita yang sedang sakit, harus segera dibawa ke rumah sakit, otomatis membutuhkan kendaraan. Ya, kalian yang punya kendaraan, kemudian ada tetangganya yang sakit yang harus sekali itu harus dibawa ke rumah sakit, kalian meminjamkan sepeda ataupun mobil, itu hukumnya sunnah karena memang dalam kondisi membutuhkan. Ya, untuk hal kebaikan sunnah, jadi sampean dapat pahala. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu wajib. Wajib ini maksudnya berarti harus dipinjamkan. Contohnya tadi tetangganya kalian ada yang sakit keras. Ya, dan saat itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau tidak dibawa ke rumah sakit, secara pikiran manusia, secara kasat mata dia bisa meninggal. Maka kalian mempunyai sepeda motor ataupun mobil yang harus dipinjamkan kepada tetangga sama itu hukumnya wajib. Kalau misalkan sudah melihat kondisi seperti ini kok embo-embo orang ngerti, atau bisa kalian beralasan masalahnya aku apa metu mobilku mau tak bawa, kalian berdosa. Karena apa? Menyangkut nyawa seseorang. Menjaga jiwa adalah kewajiban. Jadi wajib. Meskipun misalkan kalian sudah punya agenda mau kemana, batalkan. Karena itu kewajiban. Menjaga tadi, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa seseorang, itu wajib. Kemudian yang ketiga, yang keempat bisa haram. Bisa haram. Ya, mama lagi syuting. Itu loh ya. Ya, yang keempat itu haram. Ya, haram itu tidak boleh. Bagi apa? Ketika meminjamkan segala sesuatu untuk hal yang tidak baik atau untuk kejelekan, itu hukumnya haram. Jadi bisa menjadi mubah, wajib, kemudian sunnah dan haram. Kemudian rukun. Rukun itu berarti sesuatu yang ada di dalamnya. Rukunnya ada berapa rukunnya? 5. Yang pertama mu'ir, kemudian musta'ir. Mu'ir itu orang yang meminjam, orang yang meminjami. Jadi rukunnya ada orang yang meminjami, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, batas waktu, dan ijab kabul. Ya, itu jadi yang perlu diperhatikan, rukunnya ada 5. Mu'ir harus ada orang yang meminjami, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, batas waktu, dan ijab kabul. Itu yang kita pelajari 3 saja dulu. Jadi nanti minggu depan kita masih melanjut di syarat dan hikmah. Bisa dipahami ya? Ya, itu untuk bab utang pinjam meminjam. Ada 3 poin yang harus dipelajari. Kalian harus tetap merangkum di buku tulis biar untuk lebih memahami. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.